Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua yang berbahagia. Salam petani Indonesia. Khususnya kali ini yang kita bahas adalah petani kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit juga tidak apa-apa. Kali ini kita akan membahas kelapa sawit yang ada di di benua Amerika. Amerika. Jadi di Amerika juga ada kelapa sawit, tetapi benua Amerika yang mana dulu ya. Jadi kan nanti akan kita bahas distribusi kelapa sawit yang ada di benua Amerika. Nah, gitu. Kalau kita lihat asal tanaman kelapa sawit yang terkenal memang yang untuk dibudidayakan yang berasal dari Afrika. Tetapi jangan lupa pula kelapa sawit juga ada kelapa sawit yang Amerika, tipe Amerika, American oil palm, kayak gitu. Itu yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin. Coba karena sebenarnya mungkin dulu terpisah karena ini ya, zaman dulu. Coba bentuk Afrika sama bentuk Amerika Latin itu, Amerika Selatan itu kalau digabungkan puzzle gitu, blok itu kan memang pas gitu. Makanya lama-lama memisah-misah gini kan. Nah, itu. Makanya di Amerika Selatan, Amerika Latin itu juga ada kelapa sawit yang memang jenisnya berbeda. Kalau di Afrika itu adalah Elais guinensis, kalau yang di Amerika ini adalah Elais olivera. Nah, jadi kalau namanya olivera itu ya mengandung oil kan gitu. Banyak. Tapi produktivitasnya rendah. Jadi nanti kita bahas yang ditanam di Amerika Latin itu apa, kemudian negara-negara mana yang menanam. Jadi kelapa sawit ini ditanam di negara-negara Amerika Tengah, Amerika Tengah maupun Amerika Selatan, tapi yang sudah agak utara. Jadi kalau kita lihat, jadi dari produsen ini kita lihat datanya ya. Nah, ini kita lihat datanya. Penghasil kelapa sawit atau CPO yang besar di Amerika Latin itu atau Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu adalah ini saya lihat ya, ada yang besar-besar ini adalah nomor paling besar adalah Kolombia. Nah, tetapi sebenarnya data yang ini dulu, ini saya tutup dulu. yang besar itu adalah Kolombia. Kolombia itu menempati ranking 4 dunia dengan share ya meskipun kecil 2%. 2%. Itu yang jawaranya di Amerika Latin itu adalah Kolombia. 2% share-nya. Dan oleh karena itu ini termasuk grup yang CPOPC, negara-negara penghasil oil palm kelapa sawit ini. Jadi kalau di zaman dulu kan kita mengenal OPEC ya, ini kan juga ada Indonesia, Malaysia, ini Kolombia ini membentuk negara CPOPC untuk menghadapi tekanan-tekanan dari negara-negara yang tidak suka dengan kelapa sawit. Jadi yang lumayan besar lain selain Kolombia tadi adalah Guatemala, Honduras. Ini jadi di peta di belakang saya nampak ini. Nah, itu yang lumayan besar. Meskipun demikian, yang kecil-kecil tadi juga ada datanya. Jadi Honduras ini hampir semua ada, meskipun ada kecil-kecil kali ya. Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, nah, kemudian termasuk Meksiko. Nah, Meksiko. Jadi selain Kolombia yang dekat ini, yang agak sering disebut-sebut juga Ekuador, kan gitu. Ekuador maupun Venezuela juga sedikit. Nah, karena negara ini dulu jadi satu katanya, dan benderanya mirip sekali, ya Kolombia, Ekuador, Venezuela. Bahkan ini Peru juga ada, dan Brasil juga ada. Nah, makanya ini yang sering dikhawatirkan oleh orang ini kan sudah merambah hutan Amazon yang ada di utara Brasil ini. Gitu. Ini daerah-daerah negara-negara yang sudah membudidayakan kelapa sawit gitu. Nah, sebenarnya sudah lama di Kolombia itu tahun 44 sudah mulai nanam. Nah, gitu. Jadi ini ya negara-negara yang terkenal nanam itu kan urutannya yang besar adalah Kolombia. Kolombia, Honduras, Costa Rica tadi. Nah, kemudian yang lain-lain di sekitarnya ini juga nanam semua, kan gitu. Ini harus negara-negara ini harus kita ketahui juga. Kemudian itu dari apa ya produksinya luasnya, nah, nanti kita bahas yang ditanam apa. Kemudian ini ada sejarahnya juga yang ditanam di Amerika Tengah maupun Amerika Latin ini, yaitu jenisnya dulunya awalnya itu karena penyakit Podio de Cocuyo, PC namanya, atau dry bud rot. Nah, ini menghancurkan kelapa sawit Elaeis guinensis yang dulu ya ditanam ini gitu. Apa penyakit dry bud rot itu pucuknya pada mati, kering ya gitu, dan itu luar biasa. Nah, sehingga merusak industri kelapa sawit di Amerika Latin terutama. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, solusinya diketemukan sekarang yang ditanam itu adalah hybridnya. Jadi OG hybrid. OG hybrid. Nah, jadi Elaeis Oliveira dengan guinensis dikawinkan menghasilkan tanaman ini tadi. Pertumbuhannya karena kalau Oliveira itu pertumbuhannya meninggi lambat. Nah, gitu. Jadi tapi produksinya masih ada dengan darah dari Afrika yang guinensis. Nah, akhirnya digunakanlah OG hybrid. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dengan dikawinkan ini ada darah dari yang asalnya nenek moyangnya ini, maka tanaman ini tahan terhadap PC, Podio de Cocuyo atau dry bud rot. Nah, katanya dry bud rot itu disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Nah, gitu. Ini yang sejarah dari kelapa sawit yang ada di Amerika Latin. Tetapi masalahnya muncul tahan terhadap Podio de Cocuyo penyakit ini, tetapi karena ada darah Elaeis Oliveira, maka penyerbukan menjadi berkurang, fruit set menjadi berkurang, produktivitasnya menjadi berkurang. Nah, gitu. Penyerbuk yang Eladibius juga kurang tertarik gitu. Nah, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu menghubungi kita ya untuk membantu penyerbukan. Dengan kita cobalah pakai kairomik untuk kita tarik gitu. Ya, karena memang secara alamiah itu Elaeis Oliveira itu tidak didatangi oleh tidak didatangi oleh Eladibius cameronicus. Nah, lebih sedikit. Nah, karena penyerbu yang ada di Amerika Latin untuk Elaeis Oliveira itu berbeda. Nah, dia ada mistrop namanya. Nah, ini. Jadi ini menyebabkan selamat tapi produktivitasnya jadi turun karena itu tadi ada darah Elaeis Oliveira yang kurang menarik Eladibius cameronicus kan itu serangga. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini sekarang oleh karena itu ya mereka getol untuk mendatangkan kairomik kita gitu. Kemudian situasi hama penyakitnya berbeda, masing-masing daerah juga berbeda. Jadi kalau di Amerika Latin
itu yang penting tadi dry bud rot, ada yang dulu menyebutnya lethal yellowing, apa penyakit fitoplasma zaman dulu unknown. Kemudian ada lagi yang penyakit yang disebabkan oleh nematoda, yaitu red ring disease. Nah, ada cincin merah itu. Nah, ini yang pertanaman cerita di apa namanya Amerika Latin ini ceritanya. Kemudian ya penanamannya ya seperti di kita, dan justru di sini sering ada transportasi itu dengan menggunakan seperti apa kereta gantung apa itu justru ada di sini. Karena untuk yang gunung-gunung di sini agak bergunung juga menggunakan apa namanya itu tadi kereta gantung. Nah, kemudian apalagi kita bahas, kalau di negara kita selalu mendengar juga bibit Costa Rica. Pak Costa Rica di Amerika Latin ini karena bibit darahnya juga di Indonesia, perusahaan di Indonesia juga ada yang mendatangkan ini, makanya masyarakat kita juga tidak asing lagi. Ada kelapa sawit bibit dari Costa Rica, bibit dari Amerika Tengah ini kayak gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga Costa Rica itu meskipun negara yang kecil produksinya juga aktif membuat feromon untuk orites misalnya. Nah itu jadi kelapa sawit juga semakin berkembang di Amerika Tengah maupun Amerika Latin. Ini kondisi kelapa sawit yang ada di Amerika Tengah maupun Amerika Latin. Masalahnya apa yang dihadapi? Tentunya sama karena ini kan untuk Brasil, Kolombia itu kan sudah dekat-dekat ada daerah namanya hutan Amazon, paru-paru dunia yang banyak juga yang menanam di daerah sini. Makanya untuk menghadapi isu lingkungan ini semakin keras juga tentunya. Ini yang kedua juga di daerah Guatemala. Tadi salah satu produsen tadi negaranya yang lebih atas lagi itu tadi Guatemala, daerah-daerah Amerika Tengah itu juga menghadapi adat dengan suku-suku asli di situ di Maya. Suku itu karena ada menanam pengembangan arealnya sulit gitu. Jadi isu-isu itu tadi lahan. Nah, jadi di Guatemala, di Honduras, ya itu Nicaragua itu problem-problem tanah kan gitu juga sama dengan kita juga. Nah itu kemudian isu lingkungan tadi, isu deforestasi hutan, apalagi di hutan Amazon. Jadi ini kita ketahui kondisi di Amerika Tengah maupun Amerika Latin juga sedang juga mulai berkembang getol menanam kelapa sawit, kan gitu. Itu pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, khususnya petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.